Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsalitsu, pelajaran ketiga, aturu minal haidhi wan nifasi, suci dari haid dan nifas. Ba'da an arafna fid darsi sabiqati ma yata'allaqu bil haidi, sanata'arradu fi hadad darsi li bayani mata yuhkamu lil mar'ati bil haidi wa mata yuhkamu laha bit tuhri wa alamati tuhri wa tuhri bainal haidhataini wa tuhri bainal haidhi wan nifasi wa bainan nifasi wal haidi. Setelah kita mengetahui di pelajaran yang telah terdahulu apa-apa saja yang berkaitan dengan haid, nah maka sekarang sebentar lagi kita akan menjelaskan pada pelajaran ini penjelasan tentang kapan wanita dihukumi haid, kemudian kapan wanita dihukumi suci, kemudian ciri-ciri suci, kemudian suci di antara haid dan haid, kemudian suci di antara haid dan nifas, kemudian suci di antara nifas dan haid. Awalan mata yuhkamu lil mar'ati bil haidhi. Kapan wanita dihukumi haid? Al-qaidatu fi hadha an naqula nahkumu bil haidhi bi ru'yatid dami fi zamanin yahtamilul haidha. Qaidah dalam menghukumi kapan wanita dihukumi haid adalah wanita itu kita hukumi haid apabila dia melihat darah di waktu yang memungkinkan haid. Jadi kalau kita mau tulis nih awal waktu haid kita, itu awal waktu haid kita dari kita melihat darah, bukan dari sejak kita merasakan. Kalau misalkan kok ada berasa kayak ada sesuatu keluar ya dari kemaluan depan, ini apa ya gitu. Misalkan selang 2 jam kemudian dicek ke kamar mandi, karena mungkin sebelumnya gak dicek karena lagi di perjalanan atau ada hal lain, dicek ke kamar mandi, ternyata ada darah, maka saat melihat darah itulah awal waktu haidnya, bukan dari sejak terasa. Karena kalau sejak terasa itu kemungkinannya ya bisa saja itu darah haid, bisa saja bukan. Dan dalam fikih madhab Syafi'i, apabila ada sesuatu yang kita bingung kapan ini waktunya kapan ini waktunya, sejak kita melihat darah, awal keluar darah haidnya, ataukah sebelumnya ketika terasa. Nah, al-aslu fi kulli hadithin takdiruhu bi aqrabi zamani. Jadi sesuatu perkara yang baru seperti mengenai keluar darah haid ini, itu waktunya ketika kita ragu ini keluarnya itu awalnya ketika kita melihat darah atau ketika waktu sebelumnya, yakni saat terasa. Maka takdiruhu bi aqrabi zamani, maka dikira-kirakan ke zaman yang terdekat, yakni ketika melihat darah. Jadi jelas ya, ketika melihat darah bukan dihitung dari waktu terasa keluar. Dan darah yang keluar itu bisa dihukumi haid bila keluarnya di zaman atau waktu yang memungkinkan haid. Waktu memungkinkan haid itu yang seperti apa? Nah, kita akan jelaskan nih. Famathalan idza kanatil mar'atu mubtada'atan ay awala maratin ya'tiha adamu fayuhkamu bi annahu haidun idza ataha fi sinnin yahtamilu haidu. Biangkana litis insinina qamariyatin taqribiyatin kama taqaddama bayanuhu. Waktu memungkinkan haid yang pertama bila wanita tersebut adalah wanita mubtada'ah, yakni wanita yang baru pertama kali keluar darah, gak pernah haid sama sekali sebelumnya. Maka ketika keluar darah bisa dikatakan itu adalah darah haid itu jika keluar darahnya di usia yang memungkinkan haid atau usia minimal haid. Yakni apabila keluar darahnya ini di usia 9 tahun qamariyah takribiyah seperti penjelasan sebelumnya. 9 tahun qamariyah itu berarti 9 tahunnya pakai tahun hijriyah atau tahun Islam. Maksud dari takribiyahnya ini adalah gak mesti 9 tahun pas, boleh kurang sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, seterusnya. Asalkan kurangnya ini lebih sedikit daripada 16 hari, maka itu dikatakan usia minimal haid. Nah, bagaimana kalau misalkan wanita mubtada'ah keluar darah tapi bukan di usia minimal haid? Contoh keluar darah di usia 8 tahun qamariyah atau 8 tahun hijriyah. Maka itu bukan darah haid, tapi itu adalah darah fasad atau darah istihadhah. Wa amma idza kanat mu'tadatan ay sabaqala haidun wa tuhrun fayuhkamu bi annahu haidun idza ataha ba'da tuhrin 15 fa aksara. Kemudian sekarang waktu memungkinkan haid untuk wanita mu'tadah. Dan apabila wanita tersebut adalah wanita mu'tadah, wanita mu'tadah itu yang seperti apa? Yakni wanita yang sebelumnya dia pernah mengalami haid dan pernah mengalami suci dari haid.
maka dihukumi ketika keluar darah ya, itu dihukumi haid kalau memang keluar darahnya itu didahului oleh masa suci 15 hari 15 malam atau lebih. Ya, jadi waktu memungkinkan haid bagi wanita mu'tadah adalah sebelumnya didahului masa suci 15 hari 15 malam. Ini minimalnya nih, karena memang minimal masa suci pemisah haid satu dengan haid yang lain adalah 15 hari 15 malam. Wa illa, gimana nih kalau belum ada 15 hari 15 malam? Bi an ataha qablahu fayu'addu hadza damu fasadin. Misalkan nih keluar darahnya itu sebelum 15 hari 15 malam. Misal baru 12 hari sudah keluar darah. Misalkan sebelumnya haid 7 hari, suci 12 hari, sudah keluar darah. Maka itu bukan darah haid tapi itu adalah darah fasad. Fatukamilu aqalla tuhri wa ma zada fahuwa haidun jadidun. Nah, ingat minimal masa suci adalah 15 hari 15 malam. Ini suci baru 12 hari sudah keluar darah. Untuk jadi 15, 12 ini kurang berapa hari? Kurangnya adalah 3 hari. Jadi misal kalau setelah masa suci 12 hari ini keluar darah 6 hari, maka yang 3 hari awal itu adalah darah fasad untuk menyempurnakan kekurangan masa sucinya. Ya, supaya minimal masa suci 15 hari 15 malam terpenuhi. Ya. 12 ditambah 3 otomatis genap jadi 15. Nah, udah tersempurna masa sucinya, yang 6 diambil 3. Ya, yang 3 hari kan dihukumi darah fasad, sisa ada 6 hari, maka yang selebihnya, yang 6 hari itu adalah haid yang baru. Tsumma idza hakamna bi annahu haidun fatumaru bijitina bima tatajannabuhul haidu min nahwi shaumin wa sholatin wa wat'in. Wala tantadhiru bulughuhu yauman wa lailatan amalan bidzahiri min anna dzalika haidun. Nah, jadi sekarang poinnya, pokoknya kalau keluar darah di waktu yang memungkinkan haid, hukumi haid. Ya. Nah, kemudian apabila kita sudah mengetahui ini saya keluar darah nih, suci sudah ada 20 hari misalkan, sekarang keluar darah. Maka berarti itu kan keluar di waktu memungkinkan haid, maka dihukumi haid. Kemudian apabila kita menghukumi bahwa itu haid, maka kita diperintahkan untuk meninggalkan apa-apa yang wajib ditinggalkan oleh wanita haid, seperti puasa, sholat, dan hubungan suami istri. Dan tidak perlu menunggu sampai sehari semalam atau 24 jam. Jadi jangan sampai gini, ketika misalkan suci 20 hari keluar darah. Nah, itu kan sudah jelas tuh keluar darah di waktu memungkinkan haid. Tapi kita bilang gini, tetap sholat aja deh, kan darah yang keluar ini belum tentu juga darahnya nyampai ada 24 jam totalnya gitu. Nah, tidak seperti itu. Jadi, tata caranya, prakteknya, pokoknya kalau keluar darah di waktu memungkinkan haid, hukumi haid, sehingga kita meninggalkan sholat, puasa, wati, dan sebagainya, walaupun darah tersebut belum mencapai 24 jam. Karena kan masih perjalanan tuh, haid itu kan keluar darahnya berproses. Jadi, jangan nunggu dulu sampai ada 24 jam baru ninggalin sholat, puasa, dan wati. Nah, tidak seperti itu. Tapi begitu keluar darah di waktu memungkinkan haid, maka tinggalkan segala hal yang wajib ditinggalkan oleh wanita haid. Kenapa kok wajib langsung ninggalin perkara-perkara yang wajib ditinggalkan wanita haid? Ya karena zohirnya waktu itu adalah waktu haid. Karena zohirnya itu keluar darah di waktu memungkinkan haid, maka dihukumi haid. Wa idza hakamna bil haidzi bi ru'yati dami tsumma naqasu an yaumin wa lailatin qadat maka nataraqatu min shaumin wa sholatin wa la yalzamuha ghuslun adamil haidi. Nah, kemudian kita kan sebelumnya menghukumi itu darah haid karena keluar darahnya di waktu memungkinkan haid. Kemudian kita meninggalkan sholat, puasa, dan yang lainnya. Ternyata si waktu keluar darahnya ini kurang dari sehari semalam alias kurang dari 24 jam. Nah, kalau kurang dari 24 jam berarti itu bukan darah haid. Sehingga dia wajib mengkodo apa-apa yang ia tinggalkan dari sholat dan puasa. Dan dia tidak wajib mandi besar karena itu bukan haid, tapi itu adalah darah fasad. Sekian penjelasannya untuk kali ini, semoga bermanfaat dan mudah difahami.